Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama Reza Mutadin. Akan melakukan praktikum statistik yang keempat mengenai uji normalitas data dan homogenitas varians. Saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya dan juga asisten lab Bang Novan dan Kak Ratna. Selanjutnya saya akan memaparkan materi. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas itu adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normalnya. Pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Lanjut ke metode chi-square dalam uji normalitas. Chi-square disebut juga dengan kuadrat. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal, di mana X kuadrat itu sama dengan sigma OI dikurang I dikuadrat per I. Selanjutnya nilai Z-score pada normalitas. Z-score adalah suatu ukuran penyimpangan data dari nilai rata-ratanya yang diukur dalam satuan standar deviasinya. Berikut rumusnya. Selanjutnya prosedur untuk menghitung uji normalitas. Yang pertama kita merumuskan hipotesis. Yang pertama H0 data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. Membuat tabel bantu untuk penyajian data, kemudian menentukan taraf nyata atau alfa untuk mendapatkan nilai Chi kuadrat tabel. Rumus Chi kuadrat atau X kuadrat tabel adalah X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat DT kali alfa. Menentukan nilai uji statistik, mencari nilai Z-score dan Chi kuadrat, menentukan kriteria pengujian hipotesis. A0 ditolak jika X kuadrat itu yang hitung lebih besar atau sama dengan X kuadrat yang tabel. Data hipotesis awal diterima jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, lalu memberikan kesimpulan. Terakhir adalah uji homogenitas, yaitu pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah uji homogenitas variansi dan uji Borel. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Langkah-langkah dalam uji homogenitas variansi, yang pertama adalah mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y. Selanjutnya mencari F hitung, membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F. Selanjutnya untuk varians terbesar adalah DK pembilang N kurang 1, untuk varians terkecil adalah DK penyebut N1. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel berarti homogen, jika F hitung lebih besar dari F tabel berarti tidak homogen. Terima kasih. Lanjut kita bahas masalah pada bagian SPSS-nya. SPSS. Berikut sudah terlampir data yang mau kita analisis. Yang pertama, data nilai sekitar 20 nilai dengan metode 10 expose 10 penemu. Cara mencari uji homogenitas dan uji normality kita langsung menggunakan analyze. Terus kita pilih deskriptif statik, lalu kita pilih explore. Nah, di sini data nilai yang berisi nominal saya masukkan ke dependent list, sementara data faktor metode saya masukkan faktor list. Jangan lupa di sini mengetik clipboard, lalu klik plot. Di box plot ini klik none. Sementara untuk uji normalitas kita mengelik normality plot. Sementara uji homogenitas klik power estimation. Selanjutnya kita klik continue. Setelah continue lalu aktifkan.
maka nanti akan muncul data seperti ini, teman-teman. Akan muncul data seperti ini, test processing summary, deskriptif, metode, terus metodenya, test of normality-nya. Jika dia lebih besar dari 0, karena dia menggunakan 20 data, berarti itu menggunakan Shapiro-Wilk. Di sini tercantum datanya lebih besar dari 0,05, artinya ini ada data normal. Dan ini data tes uji homogenitasnya juga normal. Ini di uploadnya. Oke teman-teman, sekian hasil praktikum saya. Terima kasih atas partisipasinya dan jangan lupa support saya terus. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.